Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Saya ingin mempresentasikan hasil dari penelitian saya, yaitu dengan judul Keanekaragaman Tumbuhan di Hutan Mangrove Pesisir Pantai Suarangan, Kabupaten Tanah Laut. Dengan dilatar belakangi oleh hutan mangrove yang berada di pesisir pantai Suarangan memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 5 km yang tumbuh secara alami. Berdasarkan informasi yang didapat, tumbuhan di hutan mangrove pesisir pantai Suarangan masih belum teridentifikasi keragamannya. Atas dasar inilah, saya tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut dengan judul Keanekaragaman Tumbuhan di Hutan Mangrove Pesisir Pantai Suarangan, Kabupaten Tanah Laut. Dengan rumusan masalah, yang satu, bagaimana keanekaragaman tumbuhan mangrove di pesisir pantai Suarangan. Yang kedua, apa saja jenis-jenis tumbuhan mangrove yang terdapat di pesisir pantai Suarangan. Dengan metode penelitian, metode FAST, Visual Encounter Survey atau survei perjumpaan langsung, dengan kuadran daerah persegi dengan berbagai ukuran. Tinjauan pustaka. 1. Mangrove adalah istilah umum untuk kumpulan pohon yang hidup di daerah berlumpur, basah, dan terletak di perairan, pasang surut daerah tropis. Yang kedua, hasil hutan flora atau tumbuhan yang ditemukan pada ekosistem tumbuhan hutan mangrove Indonesia sekitar 189 jenis. Yang ketiga, ada 3 jenis hutan mangrove, yaitu mangrove pantai, mangrove muara, dan mangrove sungai. Dari hasil penelitian yang saya lakukan, didapat 10 jenis mangrove, yaitu yang pertama ada Acanthus iliciophoilus, yang kedua ada Acrosticum speciosum, yang ketiga ada Bruguiera sexangula, yang keempat Hibiscus tiliaceus, yang kelima Luminigera recamosa, yang keenam Melastocandidum, yang ketujuh Niva fructicans, yang kedelapan Pandanus tectorius, yang kesembilan Rhizophora apiculata, dan ke-10 Vedalia biflora. Dengan parameter lingkungan, yang pertama intensitas cahaya dengan kisaran 65 sampai 34 kali 20.000 candela. Yang kedua, kecepatan angin dari 0,2 sampai 1,7 meter per sekon. Yang ketiga, kelembapan udara dari 68 sampai 71%. Yang keempat, kelembapan tanah yaitu 50%. Yang kelima, ketinggian dari permukaan laut dari 8 sampai 16 meter dari permukaan laut. Yang keenam adalah pH tanah dengan nilai 8. Yang ketujuh, suhu tanah 27 sampai 30 derajat Celcius, dan yang terakhir adalah suhu udara dari 29,7 sampai 31 derajat Celcius. Berdasarkan hasil perhitungan, indeks keanekaragaman tumbuhan mangrove di kawasan pesisir pantai Suarangan didapat indeks keanekaragaman adalah 1,78. Jika dilihat dari hasil yang didapat, nilai tersebut menunjukkan bahwa keanekaragaman tumbuhan mangrove masih di kawasan pesisir pantai Suarangan tergolong sedang. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Wahyuni ingin mempresentasikan artikel saya yang berjudul Meningkatkan Pemahaman dan Aktivitas Belajar Siswa Kelas 7B SMP Negeri 8 Hulu Sungai Tengah pada materi pemanasan global menggunakan model pembelajaran Numberhead Together. Hasil observasi yang telah dilakukan di SMP Negeri 8 Hulu Sungai Tengah pada kelas 7B ditemui suatu permasalahan, yaitu kurangnya pemahaman siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Dari 24 orang siswa, hanya 12 orang yang tuntas, yaitu ketuntasan klasikalnya 50%, yang seharusnya 80% dari KKM 70. Latar belakang masalah siswa kurang berminat untuk belajar dan cenderung pasif dalam pembelajaran. Penyebabnya adalah proses pembelajaran cenderung monoton sehingga membuat siswa tidak dapat menggunakan dan mengembangkan kemampuan berpikirnya dalam belajar. Pemecahan masalah menggunakan model pembelajaran NHT. Rumusan masalah. Bagaimana meningkatkan pemahaman siswa pada materi pemanasan global terhadap model pembelajaran Numberhead Together kelas 7B SMP Negeri 8 Hulu Sungai Tengah. Jenis penelitian PTK. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 8 Hulu Sungai Tengah dengan siswa kelas 7B yang terdiri
Dari 24 orang siswa, 11 orang laki-laki dan 13 orang perempuan. Teknik pengumpulan data adalah tes hasil belajar, sedangkan indikator keberhasilan hasil belajar siswa mencapai ketuntasan individual yaitu 70 dan hasil belajar siswa mencapai ketuntasan klasikal yaitu 80%. Hasil penelitian pada siklus 1 adalah 20,83% dan 75%. Dan pada pertemuan siklus 2, 45,83% dan 91,67%. Kesimpulan, dengan demikian seluruh indikator keberhasilan sudah tercapai. Diharapkan dengan menerapkan model NHT pada pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mila Fakhrianti dari STKIP PGRI Banjarmasin, Program Studi Pendidikan Biologi. Pada hari ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan judul Implementasi Model Discovery Learning pada Konsep Sistem Ekskresi Manusia di kelas 8 SMP Negeri 5 Hulu Sungai Tengah. Dengan bukti, berdasarkan wawancara dengan guru IPA di SMP Negeri 5 Hulu Sungai Tengah, siswa cenderung pasif dan kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, kurang bersemangat, cepat bosan, dan informasi tentang pelajaran hanya diperoleh dari buku mata pelajaran, serta kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Latar belakang masalah, siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran dengan pemecahan masalah menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Rumusan masalah, bagaimana aktivitas guru, aktivitas siswa, serta respon siswa pada materi sistem ekskresi manusia melalui model pembelajaran Discovery Learning di kelas 8 SMP Negeri 5 Hulu Sungai Tengah. Dengan tujuan penelitian, mendeskripsikan aktivitas guru, aktivitas siswa, serta mengetahui respon siswa. Manfaat penelitian bagi sekolah untuk meningkatkan pembelajaran, khususnya biologi, agar dapat mencapai tujuan maksimal. Bagi guru untuk acuan dalam memilih model pembelajaran. Metode penelitian, jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan observasi dan angket. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 5 Hulu Sungai Tengah dengan siswa SMP kelas 8 yang terdiri 26 orang, 11 orang laki-laki, dan 15 orang perempuan. Hasil aktivitas guru dan aktivitas siswa. Yang pertama, hasil penelitian aktivitas guru. Pertemuan pertama dengan rata-rata 66,07% dengan kategori cukup baik. Pertemuan kedua dengan rata-rata 82,14% dengan kategori baik. Pertemuan ketiga dengan rata-rata 87,5% dengan kategori baik. Yang kedua, hasil penelitian aktivitas siswa yang diteliti oleh observer. Pertemuan pertama dengan rata-rata 66,18% dengan kategori cukup aktif. Pertemuan kedua dengan rata-rata 72,78% dengan kategori cukup baik. Pertemuan ketiga dengan rata-rata 83,33% dengan kategori aktif. Hasil penelitian aktivitas siswa pada LKPD.
Pertemuan pertama dengan rata-rata 61,34% dengan kategori cukup aktif. Pertemuan kedua dengan rata-rata 72,88% dengan kategori cukup aktif. Pertemuan ketiga dengan rata-rata 81,92% dengan kategori aktif. Selanjutnya, respon siswa yang menjawab ya rata-rata 91% dengan kategori baik sekali. Sedangkan respon siswa yang menjawab tidak rata-rata 9% kategori kurang. Jadi disimpulkan bahwa implementasi model discovery learning pada konsep sistem ekskresi manusia di kelas 8 SMP Negeri 5 Hulu Sungai Tengah terjadi peningkatan aktivitas guru, aktivitas siswa, serta respon siswa yang positif dalam proses pembelajaran. Untuk saran diharapkan guru biologi untuk dapat menjadikan pembelajaran discovery learning sebagai alternatif dalam melaksanakan pembelajaran, khususnya pada materi sistem ekskresi manusia. Sekian presentasi dari saya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang mana berjudul efektivitas media pertumbuhan maggot Hermetia illugens, atau bisa kita sebut lala tentara hitam dalam pemanfaatan sampah organik dengan cara rekayasa biokonversi. Langsung saja, latar belakang. Di Indonesia sampah merupakan permasalahan yang belum sepenuhnya teratasi, termasuk di Kalimantan Selatan. Produksi sampah terus meningkat. Peningkatan produksi sampah telah menimbulkan masalah pada lingkungan seiring dengan peningkatannya jumlah penduduk perkotaan. Sementara lahan tempat pembuangan akhir semakin terbatas. Kondisi ini semakin memburuk ketika pengelolaan sampah di masing-masing daerah masih kurang efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan. Biokonversi yang dilakukan oleh agen biokonversi yaitu larva Black Soldier Fly atau disebut BSF, atau yang bisa juga kita sebut dengan nama maggot, ternyata mampu mengurangi limbah organik hingga 56% dan sebagai agen biokonversi. Dari latar belakang, maka saya rumuskan masalah penelitian ini ialah yang pertama, apakah ada pengaruh jenis media terhadap pertumbuhan maggot Hermetia illugens atau lala tentara hitam. Yang kedua, media mana yang paling efektif untuk pertumbuhan maggot Hermetia illugens atau lala tentara hitam. Dan berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian pun terdapat. Yang pertama, mengetahui pengaruh jenis media yang terjadi terhadap pertumbuhan maggot Hermetia illugens. Yang kedua, mengetahui media mana yang paling efektif untuk pertumbuhan maggot Hermetia illugens. Batasan masalah. Di sini saya penelitian dengan mempunyai batasan dan manfaat. Yang pertama, batasan penelitian ini menggunakan 5 media yang merupakan sampah organik, yaitu ampas tahu, ampas kelapa, sisa sayuran, ampas teh, dan tulang ayam. Kemudian yang kedua, efektivitas media diukur dari banyaknya massa maggot yang dihasilkan dari media. Terus manfaat untuk penelitian ini, yang pertama untuk lingkungan, meningkatkan kualitas bahan bermutu rendah, mengefektifkan maggot sebagai proses alternatif penguraian sampah organik. Yang kedua, untuk peneliti, yaitu dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pemanfaatan dan pengefektifan sampah organik untuk pertumbuhan maggot. Metode penelitian. Di sini saya menggunakan jenis penelitian yang mana penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai jenis media pertumbuhan maggot dengan parameter yang diamati, yaitu biomassa maggot, wadah, dan kondisi media tumbuh maggot. Terus desain penelitian. Di sini penelitian ini dilakukan di rumah keluarga saya sendiri, yaitu kakek saya, yaitu di halaman belakang rumah keluarga peneliti. Media yang digunakan sebanyak 5 macam dengan masing-masing 5 kali ulangan. Tahap perlakuan di bawah ini mengikuti tahap perlakuan yang umum dilakukan pada efektivitas media pertumbuhan maggot, yang mana bisa dilihat. Terus analisis data di sini saya terbagi 2. Yang pertama, cara analisis pengaruh jenis media terhadap pertumbuhan maggot, yaitu tiap wadah berisi dosis media yang berbeda, yaitu ampas tahu, ampas teh, ampas kelapa, sisa sayuran, dan tulang ayam. Media yang digunakan diperoleh dari media dikumpulkan dengan tempat yang berbeda-beda. Ampas tahu dikumpulkan dari pabrik tahu, ampas kelapa dikumpulkan dari limbah minyak kelapa, sisa sayuran dikumpulkan dari sampah sisa sayuran di pasar Ampera. Ampas teh dikumpulkan dari berbagai beberapa warung makanan. Tulang ayam dikumpulkan dari limbah perbuatan sate. Untuk media tulang ayam, terlebih dahulu tulang-tulang ayam digiling secara di penggilingan agar mulus. Terus yang kedua, yaitu cara analisis media yang paling efektif untuk pertumbuhan maggot BSF atau kita sebut Hermetia illugens, yang ada dalam media dipanen setelah 2 minggu dengan cara analisis media yang paling efektif, yaitu cara pemanenan
yang paling banyak menghasilkan maggot BSF. Di antara jenis media yang siap dipanen, cara memanen dengan menggunakan baki maggot dipisahkan dari media kultur dan dari berbagai media kotoran lainnya, lalu disaring menggunakan rangsang kemudian ditimbang. Terus kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian, pengaruh jenis media terhadap pertumbuhan maggot, yaitu berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan selama 2 minggu, maka diperoleh hasil total produksi maggot. Untuk masing-masing perlakuan memiliki nilai yang berbeda-beda. Produksi maggot tertinggi diperoleh pada perlakuan SSD atau sisa sayuran dedak dengan komposisi media sisa sayuran 250 gram, dedak 500 gram dan penggunaan EM4. Kemudian diikuti oleh perlakuan ampas teh dedak dengan komposisi media ampas teh 250 gram dengan 500 gram dan penggunaan EM4. Sedangkan total produksi terendah diperoleh pada perlakuan tulang ayam dedak dengan komposisi media tulang ayam 250 gram, dedak 500 gram dan penambahan EM4 untuk lebih jelas bisa dilihat di tabel. Terus efektivitas media terhadap pertumbuhan maggot. Proses fermentasi dilakukan dengan menyiapkan air 250 mg dan gula 5 gram, dedak 500 gram dan roiko 2 gram. Lalu mencampurkan semuanya dalam ember dan ditambahkan roiko yang bertujuan untuk membuat bau lebih menyengat sehingga dapat memancing lalat BSF datang. Lalu menuangkan EM4, kemudian mencampurkan semua bahan media, entah itu ampas tahu, ampas kelapa, tulang ayam, aduknya hingga rata. Kemudian menyiapkan kantong plastik 5 kg atau 8 kg. Masukkan dedak yang sudah dicampur dengan setiap media tersebut ke kantong plastik. Isi dedak hingga setengah plastik agar di dalam kantong plastik masih mempunyai ruang udara. Terus pembahasan pengaruh jenis media. Berdasarkan hasil pengukuran biomasa maggot yang ditemukan di setiap media pertumbuhan, ampas tahu, ampas kelapa, ampas teh, sisa sayuran dan tulang ayam dedak yang telah dicampur. Penutup, kesimpulan. 1. Komposisi media memberikan pengaruh terhadap massa maggot yang dihasilkan. Adanya perbedaan media yang digunakan memberikan pengaruh perbedaan dikarenakan berdasarkan siklus hidup maggot dan jumlah kebutuhan pakan maggot dan serta keinginan maggot menetaskan telurnya. 2. Berdasarkan hasil penelitian perbedaan media ampas tahu dedak, ampas kelapa dedak, ampas teh dedak, sisa sayuran dedak dan tulang ayam dedak menghasilkan media yang paling efektif untuk pertumbuhan produksi maggot, sehingga dapat disimpulkan bahwa komposisi media yang dihasilkan total maggot tertinggi adalah sisa sayuran dedak dengan jumlah total biomasa maggot sebesar 1328,68 gram. Saran, sebaiknya Indonesia memiliki prosedur penelitian yang baku untuk dekomposisi sampah organik menggunakan larva BSF. Yang kedua, perlu dilakukan uji kandungan maggot Hermetia lucens dengan menggunakan media jenis lain untuk meningkatkan efektivitas media pertumbuhan maggot BSF. Mungkin sampai situ saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.